maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Iman memiliki 77 lebih cabang, dan yang paling tinggi adalah kalimat La ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu adalah bagian dari iman. Macam-macam syu'abul iman. Berikut beberapa ulama dalam kitab karya mereka yang menjelaskan tentang syu'abul iman. A. Imam Baihaqi R.A. yang menuliskan kitab Syu'abul Iman. B. Abu Abdillah Halimi R.A. dalam kitab Fawaidul Minhaj. C. Syekh Muhammad Nawawi dalam kitab Syu'abul Iman. D. Imam Abu Hatim R.A. dalam kitab Wasful Imam wa Syu'abul Iman. Salah satu ulama, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, menjelaskan bahwa cabang keimanan tersebut ada 77 cabang iman. Pada kitab yang ia tulis, yakni Kamyut Tuqyan ala Manhumati Syu'abul Iman, dari rukun iman yang jumlahnya 6. Lalu dijabarkan menjadi beberapa perilaku sebagai tanda iman yang bisa menambah amal pahala seorang muslim jika dilakukan, serta mengurangi amal jika ditinggalkan. Para ulama dan ahli hadis lalu menjelaskan kembali 77 cabang keimanan menjadi 3 kategori berdasarkan hadis Ibnu Majah. Dari Abi bin Abi Thalib R.A. berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman adalah hambatan hati, ucapan, lisan, dan perwujudkan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Atau bisa dituliskan bahwa dimensi keimanan ada 3 bagian, yakni 1. Marifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati, niat, akidah, dan hati. 2. Ikrarur bi lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. 3. Amalan bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota badan, dilakukan oleh seluruh anggota badan. Adapun tanda-tanda orang beriman, di antaranya sebagai berikut. 1. Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera menghafalkannya. 2. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Selalu tertib dalam menegur. Pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Pilar-pilar keimanan. Pilar-pilar keimanan terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. 6 pilar itu antara lain: 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 4. Meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Meyakini adanya hari akhir atau kiamat. Dan 6. Mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun surat yang menjelaskan mengenai pilar-pilar keimanan, yaitu surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu definisi syu'abul iman. Syu'abul iman merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengakui dirinya beriman. Jumlah keseluruhan dalam syu'abul iman adalah 77 cabang. Bila 77 cabang itu dilaksanakan sepenuhnya, maka sempurnalah iman. 4. Menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. 7. Berhijab di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari materi yang sudah dijelaskan, kita bisa mengambilkan kesimpulan, yaitu iman sangat penting perannya dalam kehidupan manusia di dunia dari aktivitas yang tanpa disadari merugikan mereka, dengan disertai keyakinan mendalam bahwa tidak ada satupun yang menyerupai Allah, cinta kepada Allah, mengagungkannya, takut dan kembali kepadanya dengan melakukan amalan-amalan yang Ia perintahkan, meninggalkan semua larangan, cinta kepada Rasul-Nya, taat, meneladani, dan mengikutinya. Kita akan tahu iman adalah sarana tujuan untuk mendorong jiwa kita untuk taat pada Allah dengan menjalankan syariat-Nya secara lurus. Oleh sebab itu, benar bila iman dinilai sebagai sarana yang harus diwujudkan, karena istiqomah sangat bergantung pada iman. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga membantu.